Ya, gue cuma bisa mengelus dada sedikit ya. Dimana 1 minggu terakhir ini gue mendengar dua berita yang membuat gue geleng-geleng kepala. Yang pertama adalah sosial media atau digital itu sekarang akan dipajakin penghasilannya. Ya, bakal dipajakin. Kita tahu selama ini sosial media itu adalah easy money ya untuk orang-orang yang memang sudah punya market di sosial media tersebut. Namun karena ini akan dipajakin ya pasti penghasilan akan berkurang ya. Dan gue nggak tahu apa urgensinya sosial media ini dipajakin. Tapi oke lah. Kalau sosial media dipajakin masih oke lah. Tetapi gue mendapat kabar lagi bahwa DPR mengusulkan setiap orang hanya boleh mempunyai satu akun Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Nah ini benar-benar sudah menutup rezeki kalau ini benar. Kita tahu nyari kerja di Indo di zaman sekarang ya, di era sekarang tuh udah super sulit. Gue tadi lihat video di Cianjur 2000 orang mengantri hanya untuk 50 posisi. Sementara di atas, satu orang bisa memangku 2 sampai 3 posisi. Satu orang. Ya. Jadi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesianya ini di mana gitu? Gue nggak ngerti gitu ya. Pancasilanya ini di mana gitu? Penerapan Pancasila di sini. Kan selalu menggembor-gembor yang di atas bahwa kita harus setia sama NKRI, kita harus setia sama Pancasila. Tetapi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesianya aja tidak dijalankan. Apakah ini adil? Gini ya, nyari kerja korporat udah super sulit sehingga kita harus membuka lapangan kerja kita sendiri, berjualan, berdagang dan segala macam. Ada alternatif untuk mencari uang, yaitu lewat sosial media. Gue melihat kok teman-teman gue banyak yang punya lebih dari satu akun. Untuk apa? Untuk menambah penghasilan. Untuk menambah penghasilan. Tetapi sekarang akan dibatasi. Setiap orang hanya boleh punya satu akun. Jadi untuk orang yang benar-benar mempunyai penghasilan ya, yang benar-benar dari sosial media, ini siap-siap aja kalian akan tertutup rezekinya. Ini pasti pukulan untuk konten kreator kayak gue, konten kreator, influencer, ya, konten kreator, influencer yang pasti mengandalkan, gue yakin banyak yang mengandalkan lebih dari satu akun. Kenapa? Karena AdSense di YouTube aja tuh sebenarnya kecil teman-teman. Kalau kalian tahu ya, AdSense di YouTube itu kecil. Penghasilan dari Instagram juga kecil. Kenapa? Karena yang gedenya tuh endorse-nya. Di TikTok juga sama. Penghasilannya tuh kecil, yang gede itu adalah gift-giftnya. TikTok aja kalau kita live, satu kali blunder aja itu bisa kena ban akunnya. Kalian mungkin yang udah pengalaman di TikTok ya. Jadi kita pun sebagai konten kreator juga struggle-nya tuh banyak gitu. Karena apa? YouTube sekarang ya, gue bicara YouTube aja kali ya. Karena gue kan mainnya di YouTube ya. YouTube sekarang itu persyaratannya tuh sangat ribet. Beda sama dulu. Kalau dulu kita mau AdSense, itu nggak banyak ribet. Kalau sekarang itu super ribet. Kayak kalau kita video kita dianggap mengulang, itu kita nggak dapat AdSense. Atau kalau ada dolar kuning bahkan merah, itu kita udah nggak dapat AdSense. Jadi YouTube aja itu persyaratannya udah ribet. Ditambah persyaratan dari DPR yang cuma membolehkan satu. Nih ya, untuk DPR gue kasih tahu, AdSense YouTube itu kecil. Dan kalian ingin batasi. Satu orang cuma boleh satu akun. Nggak ngerti gue otak orang DPR ini gimana. Kalian tuh tidak bisa membuat kita punya pekerjaan yang layak. 1 juta S1 di Indonesia pengangguran, itu S1 loh. Apalagi yang bukan S1.
Ya, untuk sarjana aja nyari kerja susah, apalagi yang bukan sarjana. Sekarang ditambah ada alternatif lain untuk mencari uang, yaitu lewat sosial media. Sebagai content creator atau influencer, mau ditutup juga. Ini kalian mau memiskinkan kita. Ya, baik pemerintah ataupun DPR, gue bilang. Kalian tuh mau memiskinkan kita. Bener-bener mau dimiskinkan abis. Terus terang aja, kenapa gue sekarang memaksakan untuk menjadi seorang content creator? Kenapa? Karena ya cuma ini satu-satunya jalan supaya kita tetap waras, supaya kita tetap berpenghasilan. Jadi tolonglah gitu loh, pengertiannya dari yang di atas pemangku jabatan. Kalau dipajakin masih oke lah, ya. Jadi ada kolaborasi gitu ya. Tapi kalau sudah dibatasi, kalian menyiksa kami sih benar. Kalian menyiksa kami. Gue kasih tahu aja, AdSense YouTube itu kecil. Paling satu iklan cuma dapat 10 rupiah. Satu video paling cuma 4 sampai 5 iklan. 50 rupiah. Enggak banyak AdSense YouTube itu. Enggak ngerti makanya gue. Jadi sila kelima, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia ini di mana gitu. Ya. Kalian tanya ke YouTuber besar lah, orang-orang DPR. Kalian tanya AdSense mereka aja itu. Ya. Gue yakin ya, nggak ada. Bahkan seorang Deddy Corbuzier aja, gue yakin AdSense-nya nggak akan sampai puluhan miliar. Nggak akan. Ya. Paling gedenya tuh dari iklan, dari endorse, gedenya tuh pasti dari situ. Gak ada yang dari AdSense gede. AdSense-nya kecil beneran. Winda aja dari satu video paling cuma dapat 5 juta sampai 10 juta. Dari satu live lah. Dia live berkali-kali kan setiap hari. Kenapa? Ya supaya bisa sampai miliaran. Itu seorang Winda Basudara loh. Yang subscribernya 17 juta. Bayangkan yang subscribernya cuma ratusan ribu, puluhan ribu. Itu kecil loh dapatnya, jauh lebih kecil. Paling cuma ratusan ribu rupiah dapatnya. Udah mah dipajakin, dibatasin. Kumaha pikiran anak? Jadi gue bener-bener ingin mengeluh di video kali ini, bener-bener. Ini bener-bener sangat dibatasi jadinya ruang geraknya. Kalau ini bener-bener diketok palu ya. Soal pembatasan satu akun satu orang. Kalau ke DPR pikir ini untuk menghentikan buzzer, bukan dengan cara ini untuk gue menghentikan buzzer. Ya. Buzzer itu, kenapa banyak buzzer di Indonesia? Karena lapangan pekerjaannya sulit. Sehingga orang melakukan apa saja untuk mencari uang. Simpel ya, kita berpikir logika aja. Ya. Kenapa banyak buzzer sekarang di negara ini? Karena semua orang sekarang sedang kesulitan. Semua orang butuh uang sehingga melakukan segala cara untuk mendapatkan uang. Simpel aja. Mau dibayar 50 ribu, 80 ribu, yang penting dapat uang. Solusi untuk menghentikan adanya buzzer-buzzer ini, yang jelas-jelas merusak sebenarnya buzzer-buzzer ini, ya adalah dengan memberikan lapangan kerja untuk mereka. Lapangan kerjanya tuh bukan buzzer, tapi lapangan kerja yang proper. Yang memang bisa membuat mereka punya karir yang benar, hidup yang benar. Kan pemerintah janji mau ngasih 19 juta lapangan kerja. Sekarang lapangan kerjanya malah berkurang loh, bukan nambah. Ya. Data Badan Pusat Statistik bilang kalau pengangguran di Indonesia itu bertambah selama 1 tahun terakhir sebanyak 20 ribu orang. Gue nggak tahu data kuartal 2 sekarang ya, gue nggak tahu. Tapi intinya tolonglah gitu pengertiannya. Gue mohon ini jangan diketok palu ya masalah sosial media. Ya jangan tutup-tutupi rezeki kami lah. Udah cukup gitu. Kalian tuh udah buat kita sulit dapat pekerjaan, nyuruh kita kerja di luar negeri. Ya, kan kemarin DPR juga ada yang bilang mungkin banyak rakyat Indonesia yang tidak berkompeten. Karena orang DPR ada yang bilang seperti itu ya. Gue jujur secara realistis itu benar kalau menurut gue. Orang DPR itu.
Tapi kan tidak perlu diomongin juga. Kenapa? Karena ya memang literasi di kita sangat rendah. Artinya apa? Pendidikan kita hancur. Jadi base-nya adalah pendidikan. Ingin menghasilkan orang yang kompeten, ya pendidikannya benerin. DPR tekan pemerintahnya untuk memperbaiki sistem pendidikannya ada di Indonesia. Tugas DPR itu. Ya. Sedih gue bener. Ya. Nih untuk teman-teman ya. Kalau ada orang baik di sini, gue akan menyampaikan keinginan gue di sini. Gue pengen pindah ke Swiss, terus terang. Semoga gue bisa pindah ke Swiss. Kalau kalian ada yang mau untuk memberi gue ongkos, memberi gue kehidupan di sana, gue akan sangat senang hati menerimanya. Ya, benar. Karena Swiss adalah negara paling aman, negara paling adem juga, negara paling proper juga untuk bekerja, untuk mencari kehidupan yang baik, gitu ya. Negara yang sangat minim kejahatan, negara yang sangat minim intrik politik. Paling kan mereka bisa dibilang bersih tegangnya cuma sama Albania kan, di situ. Negara yang bersih, ya. Iya, gue benar-benar pengen pindah ke Swiss. Karena gue udah nggak tahu apakah gue masih bisa waras tinggal di Indonesia. Gue nggak tahu ya. Benar-benar gue benar-benar udah di tahap sedih gitu. Karena benar-benar kita ditutup dari segala arah. Mencari kesejahteraan benar-benar ditutup dari segala arah.